Zaskia, Hadir, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Ulan, Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Nah, berarti lagi semua ya. Ya. Nah, selanjutnya coba periksa di sekeliling kalian ada sampah apa tidak. Jika ada, buang ke tempat sampah. Ada tidak? Ya. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada Zaskia, silakan memimpin semuanya di depan kelas. Yang lainnya diri dan sama. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu asyik yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah dukungmu. Karyo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Riba usahaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya kita coba PPK dan salam PPK. Yang semangat ya. Ya. Ayo Zaskia pimpin. Untuk DPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Terima kasih Zaskia. Nah, selanjutnya kita ke inti pembelajaran. Di sini Ibu akan menyajikan PowerPoint tentang kelas tema 4 globalisasi, itu tema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Adapun di sini tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Siswa dapat menemukan ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi dengan teliti. Yang kedua, dengan membaca teks Indonesia meluncurkan program Akademik Energi Surya pertama di Asia Tenggara, siswa dapat menguraikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan kalimat kosakata baku dengan teliti. Yang ketiga yaitu dengan membaca artikel tentang pasar tradisional, buah lokal, dan gunakan produk dalam negeri, siswa dapat menemukan sikap positif dalam keberagaman ekonomi masyarakat dengan percaya diri. Kemudian yang keempat, dengan membaca artikel, siswa menguraikan sikap positif dan tindakan dalam keberagaman ekonomi. Kemudian mengamati gambar proses kerja surya, siswa dapat menentukan manfaat sumber alternatif energi listrik. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, siswa menguraikan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif. Nah, di sini Ibu akan menampilkan teks tentang Indonesia meluncurkan program Akademik Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kepada anak-anak, silakan dibaca dulu teksnya. Nanti Ibu akan bertanya tentang ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi yang kalian baca. Silakan membaca. Baiklah, kan sudah membaca teks yang Ibu sajikan tadi? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian baca. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Nadela, apa informasi pentingnya Nadela? Solar Akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Universitas Indonesia. Ya, benar. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan menampilkan artikel. Nah, di sini Ibu ingin
Gesa membaca artikel tentang Yuk Cintai Buah dalam negeri. Ayo Gesa, silakan dibaca. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Adanya berbagai macam buah yang subur di Nusantara ini. Sayangnya buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dan persaingan. Nah, selanjutnya artikel tentang jangan lupakan pasar tradisional. Nah, Zaskia, kebaca tidak teks yang ada di depan? Baca, Bo. Jika tidak kebaca, maju ke depan sini aja. Besar-besar ya suaranya biar temannya bisa mendengar. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya Era globalisasi seperti contoh, kita pasti lebih senang belanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dahulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah. Ciri khas secara total pasar tradisional tak boleh dilupakan. Baiklah, terima kasih kepada Zaskia sudah membacakan artikel tentang jangan lupakan pasar tradisional. Nah, selanjutnya ini artikel tentang mari gunakan produk dalam negeri. Dikarenakan mungkin karena yang fokusnya terlalu kecil, jadi kita baca sama-sama ya. Mari gunakan produk dalam negeri. Menteri SDM mengampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tetapi juga membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan ini bukan hanya menjadi kampanye biasa, tetapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah produk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari produk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan cinta Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya
adanya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga terhadap sektor industri bisa dikurangi dan di dalam pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, kita tadi sudah membaca 3 artikel tentang kegiatan ekonomi. Di sini Ibu ingin bertanya, sikap positif apa yang kalian temukan dari 3 artikel yang telah Ibu sajikan? Pada Jessica, apa saja sikap positif dalam keberagaman ekonomi masyarakat? Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian mengamati gambar tentang cara kerja panel listrik tenaga surya. Amati. Yang mana yang gambar panel surya? Ini gambar panel surya. Dari sinar matahari nanti akan diambil oleh panel surya. Kemudian akan berjalan menjadi energi listrik. Kemudian bisa dapat kita gunakan untuk lampu, radio, dan televisi. Nah, sudah mengamati kan gambar cara kerja panel listrik tenaga surya? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa manfaat dari cara kerja panel listrik tenaga surya? Natasha, apa manfaatnya Natasha? Membantu masyarakat dalam penerangan di malam hari dan juga dapat menghemat energi. Ya benar, bahwa manfaatnya tuh membantu masyarakat untuk penerangan di malam hari dan menghemat energi. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja, di mana dalam satu lembar kerja ini kelompoknya terdiri dari 4 orang. Dikarenakan ada 7, jadi satu kelompok 4 orang, 3 kelompok 1 orang. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini lembar kerjanya, silakan kerja sama. Yang di belakang silakan ke depan atau enggak kursinya diputar balikan. Putar balik ke belakang. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan dulu bagaimana mengerjakan LKPD-nya ya. Buat nama kelompok, buat kelompok 1 atau kelompok 2. Selanjutnya tulis nama kelompok, kelas, dan hari tanggal hari ini. Hari ini tanggal 11 Desember 2020. Desember 2020. Nah, di sini kalian mengerjakan LKPD, Ibu beri waktu 20 menit. Silakan mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Udah selesai mengerjakan ya, anak-anak? Udah. Nah, kalau sudah, silakan putar balik kursinya. Itu LKPD-nya dipegang dulu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin kalian di setiap kelompok memaparkan hasil presentasi kerja, memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 2, silakan mempresentasikan soal tentang Indonesia meluncurkan program
akademik energi surya pertama di Asia Tenggara. Silakan Tasya ke depan. Yang lainnya disimak ya. Nanti saya bertanya. Silakan Tasya. Paragraf 1. Topik masalah peluncuran solar akademik pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektor Fakultasi Teknik Universitas Indonesia FTUI. Paragraf 2. Derat penjelas. 1. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahasa silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. 2. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. 3. Karena biaya pemuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Paragraf 3. Simpul dan pesan pendapat pribadi penulis. Pendiri Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Surya dapat menjadi energi alternatif. Pengertian bahan bakar fosil karena bersih, dan tersedia tanpa batas. Nah, gimana? Apakah benar jawaban yang disampaikan oleh Tasya? Benar. Ya, benar. Selanjutnya, soal tentang artikel Yuk Cintai Buah Dalam Negeri. Mari gunakan produk dalam negeri. Di sini di soalnya berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba berpikir global, bertindak lokal. Berikan hasil diskusimu pada diagram berikut. Kelompok 1, Nadela, silakan maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Langkah singkat. 1. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. 2. Melestarikan seni tradisional Indonesia. 3. Mencintai produk dalam negeri. Bukan contoh sikap. 1. Bahasa asing sebagai bahasa utama. Lebih mengagumi budaya asing. 3. Memilih produk impor. 4. Menggunakan gaya pakaian yang terbuka. 5. Tolak bersikap ramal. Dampak. 1. Budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. 2. Bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Pengertian. Berpikir global, bertindak lokal, yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Udah, terima kasih Nadela. Gimana kelompok 2, sama atau tidak jawabannya? Sama, Bu. Nah, selanjutnya ini tentang gambar cara kerja panel surya. Stop. Nah, selanjutnya tentang amati cara kerja panel listrik tenaga surya. Nah, di sini kan ada soalnya, ada gambar nih. Soalnya apa makna dari kerja sel surya? Nah, di sini Ibu membantu menjawab. Manfaatnya yaitu membantu masyarakat dalam penerangan di malam hari dan juga menggunakan sel surya agar dapat menghemat energi listrik. Jawabannya sama tidak? Sama, Bu. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Uraian proses kerja sel surya pada kolom di bawah ini.
yaitu ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Kemudian controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektro. Gimana jawabannya? Sama apa tidak dengan yang Ibu sajikan? Sama. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham tentang materi Bahasa Indonesia tentang tes eksplorasi ilmiah Indonesia Lucuka Program Akademik Surya Pertama di Asia Tenggara, di mana ini merupakan peluncuran solar akademik pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknologi Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan di pembelajaran PPKN tentang artikel Yuk Cintai Buat Dalam Negeri, mari gunakan produk dalam negeri. Mari gunakan produk dalam negeri di mana contoh sikapnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri dan menggunakan pakaian yang sopan. Dan terakhir, materi IPA tentang cara kerja panel surya yang dapat membantu masyarakat dalam penerangan di malam hari. Baiklah, itulah hasil belajar kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya biar kalian lebih semangat, kita menyanyikan lagu daerah yaitu Bekata Kurak Kari. Kalian apa tidak? Ayo kita nyanyi sama-sama. Mau berdiri apa duduk? Duduk. Lebih semangat lebih berdiri aja ya, berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kurak kari nyemuni di umur selai, kata bapak melabari, kata wadir kelau kudai. Bekat kurak kari melumpat dalam gunung, ulang empat mengajak balik, tapi adik belum nyariau. Kurak kari, kurak kuni berkata, melabari, tapi adik belum mengenal. Berkata kurak kari nyemuni di ubun selai, kata adik belum pernah balik, minta nunggu cucu kudai. Nah, selanjutnya kita melakukan tepu PPK dan salam PPK yang akan dipimpin oleh Jessica. Jessica, silakan maju di depan. Pimpin tepu PPK dan salam PPK.